Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani. Saya dari Program Studi Ilmu Aktuaria dengan NIM 2310220001. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan analisis dan visualisasi data saya, yaitu dengan data produksi padi per provinsi bulanan tahun 2025. Di sini saya mengambil pada bulan Januari dan Februari. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi distribusi dan perubahan produksi padi antara provinsi dan waktu, serta memberikan visualisasi yang menggambarkan kondisi dan tren produksi padi secara nasional. Tools yang saya gunakan adalah Python. Berikut adalah data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik per bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 dengan data 36 provinsi di Indonesia. Langkah-langkah yang saya gunakan adalah, yang pertama, membaca dan mengeksplorasi data. Yang kedua, menyesuaikan format dan membersihkan data jika diperlukan. Yang ketiga, membuat 5 visualisasi berdasarkan aspek kuantitatif dan perbandingan provinsi. Selanjutnya adalah visualisasi dan analisis. Visualisasi pertama yaitu produksi padi Januari versus Februari 2025 per provinsi. Di sini jenis grafik yang saya gunakan adalah bar chart berkelompok. Alasan memilih adalah memudahkan perbandingan antara waktu dan antara wilayah. Di sini menunjukkan bahwa pada Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan signifikan dari bulan Januari ke bulan Februari dari angka per 200-an ribu hingga mencapai 800-an ribu ton per bulannya. Lalu visualisasi kedua yaitu menggunakan lollipop chart. Alasan memilihnya yaitu memberikan visualisasi yang lebih ringan dan jelas untuk membandingkan kontribusi ke provinsi. Di sini merupakan data per bulan Januari saja. Di sini menunjukkan pada bulan Januari, Jawa Timur menempati posisi paling tinggi, yaitu di angka sebesar hampir 400 ribu ton per bulannya. Selanjutnya visualisasi ketiga yaitu perubahan produksi per provinsi Januari ke Februari. Yang jenis grafik yang saya gunakan adalah line chart multiseri. Di sini alasannya cocok untuk melihat tren dari dan arah perubahan waktu. Di sini menunjukkan yang sangat-sangat signifikan, yaitu dari angka 200-an ribu sampai 800-an ribu. Ini terjadi pada Provinsi Jawa Barat. Visualisasi keempat adalah top 5 provinsi dengan produksi padi tertinggi pada bulan Februari 2025. Di sini, pada Februari 2025, Jawa Tengah menempati posisi pertama, yaitu sebesar 800.000 ton per bulannya. Lalu kedua ada Jawa Timur sebesar 600.000 ton. Yang ketiga ada Sumatera Selatan sebesar hampir 500.000 ton. Jawa Barat sebesar 450.000 ton. Dan yang kelima ada Sumatera Utara yaitu sebesar 400.000 ton selama bulan Februari. Jenis grafik yang saya gunakan adalah horizontal bar chart. Alasan pemilihan yaitu memudahkan visualisasi nilai besar dari kategori terbatas. Lalu yang terakhir adalah visualisasi yang kelima, produksi padi Januari sampai Februari per provinsi. Di sini pada produksi bulan Januari, data tertinggi terletak pada Jawa Timur, yaitu menempati 384.670 ton di bulan Januari. Itu ada di warna antara 300.000 sampai 400.000. Dan di bulan Februari di data yang sebelah sini yaitu ada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 798.789 ton. Ada pada warna yang paling atas yaitu hampir mencapai 800.000 ton. Jenis grafiknya yaitu heat map. Alasan penggunaan adalah menyediakan cara visual yang cepat untuk mendeteksi nilai tinggi atau rendah secara menyeluruh. Kesimpulan yang dapat diambil, berdasarkan data yang dianalisis, Provinsi Jawa
tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap total produksi padi nasional. Secara umum, terjadi peningkatan produksi dari bulan Januari ke Februari, menunjukkan tren positif dalam sektor pertanian. Namun demikian, terdapat disparitas yang cukup signifikan antar provinsi, yang mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap daerah dengan tingkat produksi yang rendah. Visualisasi data yang digunakan terbukti efektif dalam menggambarkan tren, mengidentifikasi anomali, serta memetakan konsentrasi produksi secara geografis. Saran yang ingin saya sampaikan yaitu diperlukan upaya pemerataan program pertanian termasuk bantuan teknis dan penyediaan sarana produksi, khususnya di provinsi dengan tingkat produksi pertanian yang rendah. Pemerintah juga disarankan untuk terus memanfaatkan dan mengembangkan visualisasi data dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pertanian agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis bukti. Di sini sumber data yang saya ambil yaitu pada website BPS. Dan tools yang saya gunakan adalah tools Python. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.